Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah produk makanan bisa dinyatakan halal? Siapa sih yang memeriksa semua bahan dan prosesnya memenuhi syariat Islam? LPPOM berdiri untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Visinya memastikan produk halal, terpercaya, dan sesuai syariat. Cakupan audit LPPOM, makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, serta jasa lainnya yang relevan dengan penanganan jenis produk tersebut, seperti jasa penyimpanan, pendistribusian, dan sebagainya, sesuai KMA 748/2021. Setiap bahan, alat, dan proses dipastikan bebas dari kontaminasi haram dan atau najis. Tim auditor mengecek dokumen, melakukan proses pemeriksaan fisik dan observasi di fasilitas pelaku usaha, dan memastikan sistem jaminan produk halal jalan sesuai aturan. Visi kami adalah selalu terdepan dalam solusi jaminan halal. Artinya apa? Kita sudah 36 tahun. Ya, meskipun ada perubahan status sertifikasi halal itu sendiri, namun LPPOM tetap komitmen untuk memastikan kehalalan selalu terpenuhi dan kami menjadi mitra utama, entah itu di industri halal nasional maupun internasional. Status sertifikasi halal yang awalnya voluntary menjadi mandatory atau wajib sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sehingga LPPOM menyesuaikan perannya. Kalau dulu perannya mulai dari pembuatan standar sertifikasi, kemudian melakukan audit termasuk pengawasan. Saat ini karena sudah ada badan tersendiri, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka posisi LPPOM sebagai LPH, lembaga pemeriksaan yang memang fokusnya untuk menilai kesesuaian di pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan standar halal. Berarti ada instansi yang lainnya yang akan menindak lebih lanjut ya Pak? Betul, jadi tadi ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang membuat standarnya, lalu membuat sistem pengawasan. Tidak hanya pengawasan di pelaku usaha, tapi termasuk pengawasan di lembaga pemeriksa halal, untuk auditor juga, begitu. Apa nih strategi atau mitigasi risiko supaya tidak banyak kendala yang kami temukan saat audit? Oh, berarti di awal perlu persiapan yang matang. Pada saat ada pelaku usaha yang daftar, kita coba approach, kita coba lakukan bimbingan teknis. Ada lima klausul atau 5 kriteria, mulai dari komitmen dan tanggung jawab, lalu nanti ada terkait bahan itu sendiri, proses produk halal, lalu produk, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Intinya tujuan dari penerapan SJPH ini untuk memastikan produk yang disertifikasi halal akan selalu konsisten diproduksi menggunakan bahan halal, fasilitasnya juga sesuai dengan Indonesia. Jadi tadi ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang membuat standarnya, lalu membuat sistem pengawasan. Tidak hanya pengawasan di pelaku usaha, tapi termasuk pengawasan di lembaga pemeriksa halal, untuk auditor juga, begitu. Pelaku usaha ini melakukan pendaftaran ke BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi, kita sebut dengan si halal. Nah, berikutnya pelaku usaha juga harus mengunggah beberapa dokumen yang disyaratkan sebagai data awal. Di saat yang bersamaan nanti BPJPH akan memverifikasi apakah pelaku usaha ini dapat diproses lebih lanjut dalam proses administrasi. Lalu pelaku usaha diberikan keleluasaan memilih LPH yang mana. Sekarang LPH tidak hanya LPPOM, tapi ada LPH lain. Oke, nah setelah pelaku usaha memilih LPH,
BPJPH akan menetapkan LPH. Selanjutnya, LPH akan menugaskan auditor untuk melakukan pemeriksaan halal di fasilitas produk yang akan disertifikasi halal. Jika semua hasil pemeriksaan memenuhi, maka permohonan halal akan dilanjutkan ke tahap penetapan kehalalan produk melalui sidang Komisi Fatwa MUI. Tahap terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal jika produk dinyatakan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi harapannya kalau untuk pelaku usaha, kita berharap bahwa mereka selalu komit gitu ya untuk menerapkan CPH dengan komprehensif, dengan menyeluruh sesuai proses bisnis masing-masing. Tentunya di awal kita kaji melalui proses audit gitu ya. Dan setelah audit, tentunya tadi perlu support dari pelaku usaha itu sendiri. Sertifikasi halal mempermudah masyarakat memastikan produk aman dan sesuai syariat. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan daya saing. Kehalalan bukan sekedar label, tapi jaminan mutu, keamanan, dan keberkahan. LPPOM terus bekerja menjaga kehalalan pangan Indonesia.